Annyeong Yohanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat kalian yang pernah ketemu bareng sama gua di sebuah event, terus minta tanda tangan di buku gua, pernah tenggelam. Seringkali ada yang minta, "Kak, tulisin quotes dong," gitu. Dan mungkin kalian sadar hampir semua malah kayaknya quotes yang gue tulis adalah aku plus Tuhan sama dengan cukup. Nah, hari ini gue akan bahas apa sih maksud gue dari aku plus Tuhan sama dengan cukup. Sebenarnya udah banyak ya kajian-kajian yang ngejelasin tentang betapa kita tuh harus bener-bener menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kita, seluruh keyakinan kita, seluruh harapan kita itu hanya pada Tuhan gitu. Cuman nggak bener-bener kita tuh kadang sehari-hari tuh nggak bener-bener menjalankan itu kan. Makanya gue ngerasa perlu selalu mengingatkan diri gue soal betapa keberserahan diri kita kepada Tuhan tuh menjadi penting banget. Bahkan di kata aku plus Tuhan sama dengan cukup, gue itu mencoret ya, mengeliminasi semua faktor lain kecuali Tuhan gitu. Jadi cukuplah gue dan Tuhan gitu. Nah, kenapa sih? Kan ada yang bilang lu butuh temen, lu butuh orang tua, lu butuh ustadz, lu butuh istri lu butuh anak lu butuh sahabat lu dan lain-lain. Gue bilang iya. Tapi betapa banyak di antara kita yang kecewa ketika kita tuh udah mencintai seseorang, mencintai istri, mencintai mungkin pasangan, kemudian pada endingnya dia tidak sesuai harapan kita dan akhirnya kita kecewa. Betapa banyak orang tua yang berharap pada anaknya dan ketika anaknya dewasa dia mengecewakan orang tuanya. Betapa banyak kita yang udah percaya 100% sama sahabat kita, endingnya kita dikecewakan sama sahabat kita. Ya kan, kita udah percaya banget kayaknya nggak mungkin dia ngecewain kita, ternyata juga dia berbuat sesuatu yang mengecewakan kita. Betapa banyak ustadz juga yang kalian mungkin lihat di media sosial yang pada akhirnya berbuat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ustadz. Kan lu tahu kan kayak pondok pesantren udah banyak yang aneh-aneh gitu kan. Terus kita mau hidup kayak gimana dong? Apakah kalau gitu kita harus menjauhi agama, menjauhi ustadz maksudnya? Enggak kan. Kita harus enggak masuk pesantren, enggak kan. Kita karena takut anak bla 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 kita enggak mau punya anak, child free, kan enggak gitu kan. Kita karena takut akan dikecewakan laki-laki, kita enggak menikah misalkan gitu, atau jadi dikecewakan perempuan terus kita enggak mau menikah gitu. Karena kita takut dikecewakan sahabat, kita akhirnya enggak mau bersahabat, kan enggak gitu. Maka gue ngerasa kita harus balikin ke basicnya nih, yaitu Tuhan gitu. Makanya aku plus Tuhan sama dengan cukup means, ya Allah, ya Tuhan, gue tuh butuh temen untuk nemenin gue menghadapi kehidupan ini gitu kan. Ada banyak masalah di hidup ini, ada banyak target, ada banyak cita-cita, banyak mimpi yang gue mau capai dan gue butuh temen, ya Allah. Nah, biarkan Allah yang datengin gitu orang-orang baik yang mungkin menurut kita kayak nggak cukup menarik jadi teman, tapi ternyata dialah yang Allah hadirkan untuk kita gitu. Kita butuh pasangan. Kita takut ngelihat banyak kejadian perselingkuhan yang bahkan dilakukan oleh orang-orang yang notabene hijrah dan lain-lain. Ya bukan berarti kita jadi trauma untuk itu. Kita jadi gak mau nikah. Justru karena aku plus Tuhan sama dengan cukup. Ya Allah, kalau emang aku bisa mendapat kemuliaan, bisa lebih dekat dengan Engkau dengan cara menikah, maka pilihkan aku jodoh. Kan aku plus Tuhan sama dengan cukup. Yaudah, biar Tuhan aja yang milihin gitu. Tuhan yang hadirkan, kita cukup berikhtiar. Ya Allah, kalau emang bukan ya jauhkan. Jadi kita kan seringkali udah cinta duluan ya. Itu mah males. Ini dong cewek impian nih, cowok impian nih. Ya Tuhan, kalau bisa dia ya Tuhan. Itu menurut gue kurang, gak cocok dengan aku plus Tuhan sama dengan cukup. Karena menurut gue bukan itu, requestnya tuh adalah ya Tuhan, siapapun asal Engkau ridho, asalkan Engkau anggap itu baik, dekatkan. Kalau emang gak baik, jauhkan. Ya mungkin gue punya preferensi ya Tuhan, tapi kalau dia buruk bagiku, persulit ini semua.
Kerjaan juga sama. Iya kita butuh duit, tapi cukuplah Tuhan yang menggiring kita ke arah kebaikan. Kalau emang ternyata ini buruk buat gue Tuhan, bangkrut gak apa-apa deh. Daripada gue jadi jauh sama lu gitu. Ya udah kalau emang ini baik, walaupun sedikit, bukain jalan ya Allah. Kan gitu ya. Makanya aku plus Tuhan sama dengan cukup. Jadi prinsip itu yang gue coba untuk bawa, walaupun emang nggak mudah ya. Ya semua prinsip di hidup ini juga nggak ada yang mudah untuk jalanin, dan itu tidak menjadikan kita berhenti berprinsip ya. Kita tetap harus punya prinsip dalam hidup. Dan ini prinsip yang gue pegang, bahwa aku plus Tuhan sama dengan cukup. Tuhan yang mengarahkan hati-hati kalian untuk menonton channel ini, membuat kalian menjadi babo cinggu, jadi temen gue. Kenapa bukan orang lain? Kenapa kalian? Kenapa gue yang hadir di hidup kalian? Mungkin Tuhan yang udah ngatur itu. Tuhan yang ngadirin Vira buat gue, Tuhan yang ngadirin Hasan buat gue, Tuhan yang udah ngadirin Yung Aji buat gue. Jadi cukuplah Tuhan jadi pelindung. Dan teman-teman kalau sadar, kalau lu semua biasa baca zikir pagi petang, coba deh lu baca zikir yang pas bagian yang terakhir, wala takilni ila nafsi torfatain. Itu gimana depannya tuh? Gue lupa, nanti coba di kolom komentar ya. Jadi itu tuh artinya adalah ya Allah uruslah urusanku gitu. Bantulah ngurus urusanku dan jangan serahkan urusan itu kepadaku walaupun sedetik pun. Jadi kalau bisa dihandle semualah sama Allah gitu. Karena kalau kita yang handle, lu tahu apa sih? Lu bahkan nggak tahu masa depan lu. Lu bahkan nggak tahu di balik tembok ini akan ada apa, atau setelah lu nonton video ini akan apa yang terjadi. Lu nggak tahu apa-apa men. Lu nggak ngerti. Sedangkan Allah itu terlepas dari ruang dan waktu. Dia, bagi Allah tuh udah kelar nih, seluruh urusan di dunia ini udah selesai gitu. Maka biarlah Allah yang mengatur seluruhnya. Itu yang coba gue jalankan dalam hidup, dan alhamdulillahnya gue jadi so far ya tidak begitu sering mengalami kekecewaan. Dikecewakan sering, artinya orang mencoba mengecewakan gue ya, mungkin dengan tidak tepat waktu, tidak amanah, tidak profesional, tidak memenuhi janji dan lain-lain. Tapi itu tidak begitu mengecewakan gue gitu, karena gue tahu bahwa apa yang orang itu lakukan ke gue itu adalah untuk dirinya sendiri. Itu hanya akan merugikan dia sendiri, nggak merugikan gue gitu. Karena dengan gue digituin, gue jadi belajar kan bahwa dia bukan orang yang tepat untuk kedepannya bareng gue untuk kerja. Dia bukan orang yang tepat untuk gue menjalankan kehidupan bersama, mungkin pernikahan misalkan. Jadi dikecewakan itu seharusnya tidak menjadi menjadi kerugian buat kita gitu. Kerugiannya harusnya pada dia, karena dia sedang berbuat sesuatu yang itu sebenarnya melanggar hukum Tuhan kan. Sedangkan gua yang mengalami kekecewaan itu justru menjadi pelajaran buat gua. Pelajaran hidup yang sudah Tuhan setting spesial buat lu. Jadi masalah yang tumbuh dan datang dari pribadi kita, maksudnya kita bertemu orang dan punya masalah lalu kita selesai dengan masalah itu tuh adalah menurut gue ya pelajaran paling private, paling yang sudah disesuaikan khusus buat lu, karena orang lain nggak ngalami masalah yang sama lu. Misalkan lu punya partner terus kerja bareng dan ternyata dia nggak amanah gitu, misalkan dia khianat sama pekerjaannya, itu buat lu bertumbuh, dan itu nggak terjadi sama orang lain dengan kasus yang berbeda. Pastinya mereka juga mungkin ngalamin tapi dengan kasus yang berbeda. Maka kasus tadi tuh hanya spesifik untuk lu, udah didesain untuk lu oleh Tuhan untuk menumbuhkan diri lu jadi lebih baik. Karena kan tangga demi tangga kehidupan ini yang kita lalui itu hanya bisa dilalui dengan masalah, dengan ujian gitu kan. Makanya kan Allah bilang Allah gak akan memberi ujian melebihi dari kapasitas hambanya. Itu kan ayatnya kayak gitu. Jadi kayak gak mungkin Allah kasih ujian melebihi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Semoga gue bener ya. So tau banget sih. Kayak gak mungkin Allah tuh ngasih ujian melebihi kapasitas hambanya. Means kalau Tuhan mau ngasih lu kapasitas level 5, ya lu dikasih ujian level 5 karena Allah udah tahu lu bakal ngelewatin itu. Dan kalau lu bisa ngelewatin berarti emang lu levelnya segitu. Dan nanti ketika lu mau dinaikin lagi, lu dikasih ujian lagi untuk naik level gitu. Ya sama kayak sekolah lah. Ujian kan artinya kita naik level kalau di sekolah. Jadi tidak pernah diuji artinya tidak naik level gitu.
gitu. Jadi takut plus Tuhan sama dengan cukup. Semoga bisa juga kalian pakainya dalam kehidupan untuk membuat hidup kita tuh jadi lebih, menurut gue ya, lebih tenang gitu. Bukan berarti gak ada masalah, tapi kita lebih tenang menyikapi masalah apapun yang ada dalam kehidupan. Udah join jadi membership belum? Dapatkan akses menonton live Babongkeng Bang sebulan sekali, konten vlog yang diupload khusus untuk member, juga badge dan emoji yang bisa kamu pakai saat live chat dan berkomentar. Kamu jadi membership Babocinggu sekarang yuk!